Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rin Asbuti dengan NIM 1804010051, Prodi Ekonomi Syariah semester 5B. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi pemasaran level kelompok. Komunikasi pemasaran level kelompok terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, pengertian kelompok. Kedua, pengertian kelompok sosial. Ketiga, karakteristik kelompok sosial. Keempat, prinsip-prinsip komunikasi pemasaran level kelompok. Dan yang kelima, implikasi pemasaran kelompok. Langsung saja, saya akan membahas tentang pengertian kelompok terlebih dahulu. Kelompok merupakan himpunan dari sesuatu yang memiliki identitas tertentu. Masing-masing sesuatu yang memiliki karakteristik tertentu dijadikan satu atau himpunan sendiri ke dalam satu kesatuan. Misalnya, muncul kelompok pengajian karena aktivitasnya banyak menyelenggarakan pengajian, dan bahkan penamaan kelompok bisa juga berdasarkan kegemarannya, seperti kelompok pencinta motor dan penggemar musik. Pengertian kelompok sosial. Kelompok sosial atau social group terbentuk setelah di antara individu yang satu dengan yang lain bertemu. Pertemuan antara individu tersebut baru dapat dikategorikan sebagai kelompok sosial setelah mereka sepakat untuk melakukan interaksi sosial yang ditandai dengan adanya komunikasi, kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya, kelompok primer yang paling dekat yaitu keluarga, dan kelompok sekunder seperti sekolah, tempat kerja, dan lain-lain. Karakteristik kelompok sosial. Menurut Daryanto, menyebutkan ada dua karakteristik yang melekat pada suatu kelompok, yakni norma dan peran. Norma adalah persetujuan atau perjanjian tentang bagaimana orang-orang dalam suatu kelompok berperilaku satu dengan yang lainnya. Ada 3 kategori kelompok, yakni yang pertama, norma sosial. Norma sosial yaitu mengatur hubungan antara anggota kelompok. Yang kedua, norma prosedural, yaitu menguraikan secara lebih perinci bagaimana kelompok harus beroperasi. Dan yang ketiga, norma tugas, yaitu memusatkan perhatian bagaimana suatu tugas harus dilaksanakan. Prinsip-prinsip komunikasi pemasaran level kelompok. 1. Setiap kelompok terdiri dari individu-individu yang diikat oleh kesamaan-kesamaan tertentu, seperti kesamaan nilai, kesamaan tujuan, dan kesamaan nasib. Kedua, setiap kelompok memiliki anggota yang karakteristik perannya bisa berbeda-beda, ada yang cenderung dominan sehingga aktif atau menjadi inisiator dalam banyak aktivitas. Namun, ada juga anggota yang memilih mengambil peran sebagai penghubung dan ada yang cenderung pemecil. Semua peran memiliki kontribusi dalam komunikasi pemasaran. Ketiga, setiap kelompok memiliki individu-individu yang unik dalam pengelompokan diri. Dalam analisis jaringan komunikasi, kelompok kecil ini sering disebut klik. Klik terbentuk karena berbagai alasan, misalnya kesamaan selera, kesamaan dalam hubungan ide, dan sebagainya. Keempat, setiap kelompok terdiri dari individu-individu yang memiliki karakteristik spesifik dalam pola-pola penerimaan produk. Dan yang kelima, setiap produk memiliki kekuatannya masing-masing dan setiap individu di dalam kelompok memiliki selera tersendiri pada kekuatan tersebut.
Kekuatan produk mengikuti konsep Philip Kotler menjadi 4P: produk, price, place, dan promotions. Implikasi pemasaran kelompok. Dalam kelompok terdapat nilai-nilai sesuatu yang dianggap penting dan dijunjung tinggi, maka pemasaran sesuatu cenderung efektif bila menyesuaikan diri dengan nilai-nilai kelompok. Namun, dalam pemasaran acapkali hanya mengejar keuntungan atau profit oriented tanpa mengindahkan dampak yang ditimbulkan. Sekian dari saya, terima kasih.